Film dibuka dengan adegan ada seorang ibu yang sedang jogging bersama anaknya. Si ibu tampak menyemangati anaknya yang mulai kelelahan. Sesampainya di rumah, si ibu lalu bercerita ke anaknya yang ternyata bernama Yuta tentang ayahnya yang sekarang juga rajin jogging. Terlihat mereka sedang diawasi oleh seorang cowok dari kejauhan. Si ibu kemudian bercerita jika dulu ayahnya merupakan seorang atlet. Rupanya saat ini si ayah sedang sibuk dinas di luar kota. Sehingga mereka hanya tinggal berdua saja di rumah. Setelah itu, Yuta yang baru pulang sekolah dikejutkan oleh kehadiran temannya. Ternyata yang kemarin memperhatikan mereka setelah jogging adalah temannya Yuta. Dia memaksa untuk ikut ke rumah Yuta. Yuta yang sepertinya sedang banyak PR awalnya menolak. Namun dengan alasan akan membantunya mengerjakan PR, Yuta akhirnya setuju untuk mengajak temannya itu ke rumahnya. Di rumah, si ibu yang sedang memasak, dikejutkan dengan Yuta yang pulang membawa teman. Dia terlihat senang karena Yuta membawa temannya ke rumah. Dan dikenalkanlah temannya itu kepada ibunya. Si teman ternyata bernama Kame. Mereka lalu bilang jika akan mengerjakan PR bersama-sama. Si ibu tampak senang dengan kegiatan mereka berdua. Dan diajaklah Kame ke kamar di lantai atas oleh Yuta. Si ibu masih terlihat gembira dengan kedatangan teman anaknya itu. Di kamar, Yuta dan Kame sambil mengerjakan PR, mereka kemudian mengobrol. Kame menanyakan keberadaan ayah Yuta yang ternyata jarang ada di rumah karena harus dinas di luar negeri. Mereka juga mengerjakan PR sambil sesekali bercanda agar tidak terlalu serius. Tak lama si ibu datang dengan membawakan minuman dan makanan untuk mereka berdua. Si ibu pun tak lupa memberi semangat untuk mereka. Namun ada yang aneh, Kame sepertinya ada maksud tertentu. Dia terlihat sangat memperhatikan tiap gerak-gerik ibu dari temannya itu. Dan benar saja, Kame langsung mendatangi si ibu yang sedang memasak. Dia kemudian memuji si ibu. Dia terlihat sangat menyukai ibunya Yuta. Tapi dia juga menjelaskan jika dia seperti itu karena dia sudah tidak memiliki seorang ibu di rumah. Lalu Kame pun izin ke kamar mandi. Si ibu yang mendengar hal tersebut malah terlihat bingung dan kaget. Si ibu yang masih terlihat berkeringat, awalnya menolak. Namun Kame terus memaksanya. Dan akhirnya si ibu pun memeluk teman anaknya tersebut. Setelah dipeluk, Kame memberanikan diri untuk memegang bagian lainnya. Rupanya dari awal dia bukan hanya butuh sosok seorang ibu, namun sangat bernafsu juga melihat tubuh indah si ibu. Jadi momen itu dia manfaatkan untuk bisa smackdown dirinya. Si ibu awalnya menolak, namun mungkin gara-gara dia juga butuh hal itu dan paksaan dari Kame, akhirnya si ibu pun menyerah. Alhasil mereka berdua pun berhasil melakukan smackdown untuk pertama kalinya. Esoknya, Kame kembali bertemu Yuta sepulang sekolah. Kame memaksanya ikut kembali ke rumah Yuta. Namun kali ini ditolak Yuta. Dia beralasan jika ibunya melarangnya bergaul dengan Kame. Tapi Kame tidak peduli, akhirnya mereka pun kembali ke rumah Yuta. Di kamar Yuta mereka terlihat sedang asik bermain HP. Tak lama Kame kembali keluar untuk bertemu ibunya Yuta yang ada di dapur. Di sana kemudian Kame bertanya kepada ibunya Yuta, kenapa dia melarang bergaul dengannya. Padahal mereka berdua adalah teman. Belum juga dijawab, Kame kembali smackdown ibunya Yuta. Tapi ketika sedang smackdown, mereka dikejutkan dengan kehadiran Yuta yang mencari Kame. Si ibu lalu memberitahu jika Kame sudah pulang. Padahal dia sedang bersembunyi untuk bisa smackdown ibunya. Si ibu pun kemudian menyuruh Yuta pergi.
Dan Kame pun kemudian berhasil dipuaskan kembali. Setelah beres, si ibu kemudian meminta Kame untuk tidak datang lagi. Tapi Kame yang merupakan anak broken home kemudian malah baper dengan kalimat usiran dari si ibu. Dia kemudian berjanji tidak akan datang lagi ke rumah tersebut. Hari-hari berikutnya, si ibu dan Yuta kembali menjalani hari seperti biasa. Namun ada yang aneh, si ibu malah tampak merasakan kehilangan sesuatu. Sebelum tidur pun dia merasa ada sesuatu yang kurang gara-gara kejadian sebelumnya yang mengusir Kame. Bahkan di saat beres-beres rumah pun rasa kehilangan itu semakin besar. Tapi dia masih menutupinya, dia menganggap dia sudah melakukan hal yang benar. Dia tidak seharusnya berhubungan dengan teman anaknya. Sampai di suatu malam, rasa itu semakin memuncak. Dia tidak menahannya lagi. Akhirnya untuk melampiaskan semuanya, si ibu pun melakukan pertunjukan solo untuk memuaskannya. Setelah beres, dia beranggapan jika dia harus melampiaskan semuanya ke hal lain, yaitu berjogging. Dan pergilah si ibu untuk berjogging. Tiba-tiba di jalan dia bertemu dengan Kame. Si ibu yang sudah tidak bisa membendung akhirnya jujur jika dia malah kehilangan dirinya. Kame pun merasakan hal yang sama. Dan mereka pun kembali ke rumah si ibu. Sudah dapat ditebakkan mereka ngapain setelahnya? Akhirnya Kame pun bisa smackdown ibunya bukan atas paksaan. Paginya, si ibu kembali mengantar Yuta yang akan sekolah ke depan pintu. Yuta kemudian meminta ibunya untuk mengizinkannya berteman lagi dengan Kame. Dia beralasan jika Kame merupakan anak broken home, tidak seberuntung dirinya. Dan si ibu pun setuju dengan hal itu. Padahal di balik itu semua ada maksud lain dari Kame dan ibunya sendiri. Film pun kemudian ditutup dengan adegan yang ternyata Kame menginap di kamar ibunya dan kembali mengajak smackdown ibunya tersebut. 行ってきます。